Halo, 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 apa kabar? Apa kabar semua? Orang-orang banyak gelo ya, gila ya. Mereka penyakit macam-macam gitu, fitnahnya gila. Tapi mereka salah orang loh. Saya udah terbiasa hal begini. Aduh, aduh, aduh. Ada yang bilang gini masa, kalau kamu dapat ini nih, misalnya warisan 7 turunan, ya enggak? Contoh, atau misalnya, saya nih barusan, teman saya contoh lah ya, kalau dia nggak mengaku, teman saya dapat porkas sejenis itu, tahu nggak? Terus dapatnya miliar-miliar. Saya beritahu kamu, kalau dapatnya mau berapa banyak, tapi kalau IQ-nya nggak ada, ya, IQ itu bukan karena dia dokter, bukan kan kamu tahu sendiri, di Indonesia ada yang menteri itu segala macam, mereka ngerti lah ya, ijazah bisa kebeli, ya kan. Ya, di luar negeri juga mereka statusnya tinggi, stratanya tinggi, tapi kan IQ-nya jongkok, ya kan. Ada-ada aja, ya kan, pemikirannya. Kalau berenang bisa hamil, segala macam, ya enggak? Ya enggak? Jadi kan aneh-aneh gitu ya enggak? IQ-nya itu, yang salah itu IQ-nya. Saya beritahu kamu, orang dapatnya 7 turunan nih, banyak duitnya. Tapi kalau dia nggak punya IQ, habis dalam 1 detik saja, tanda tangan udah jebret, hilang. Betul nggak? Ngurusnya lagi ribet. Sama orang kalau mau cerai di Eropa Barat itu kalau mau cerai, kawinnya mah gampang. Nikahnya gampang, tinggal tanda tangan, tek 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 tek, ngurus surat, tek 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 tek, nggak nyampe 1 minggu tuh udah jadi tuh. Semuanya tuh, sertifikat segala macam. Tapi contoh lah kalau kamu bermasalah, KDRT dan segala macam, buset dah. Belum lagi, itu belum tentu boleh diperbolehkan cerai loh. Biasanya dimasukin, apa tuh namanya, ditemuin gitu loh. Dibuat, apa sih, nasihati, ya, dibilangnya dalam bahasa Indonesia, dimediasi, ya kan. Biasanya dimediasi dulu, terus dimediasi ini itu harus ada tanda buktinya, terus dari ini, dari itu, laporan kiri kanan, dibikin kamu ribet, ya enggak? Biasanya gitu. Yang pakai surat pemisahan harta aja bisa sampai 10 tahunan. Pikir. Pakai ini. Pakai ini ya. Teman saya ngurusnya, ini orang Jawa ya. Ini orang Jawa. Itu saya lagi sama cowok saya yang dulu lah ya. Saya inget banget, saya nolongin dia capek-capek, tapi saya nggak mau bagi tahu lah gimana saya tuh capeknya loh, bolak-balik nganterin dia ke kantor polisi. Untung tahun-tahun itu saya masih punya pacar tuh yang masih nyupir sendiri ya. Sekarang mereka jauh-jauh aja. Kita tuh bolak-balik Paris sini, balik lagi ke rumah saya di sini tuh jaraknya tuh sekitar 50 meter bolak-balik loh. 30 meter, 60 kilometer bolak-balik. Itu kalau nggak macet, kalau pulang kerja itu biasanya macet. Tapi untungnya cowok saya itu memang keren banget, dia cepet banget. Terus dia tuh kalau lagi mau parkir di Paris, wih, ini bukan sembarangan cowok lah, makanya saya pilih yang paling pinter nyupir sama parkir. Di sini tuh yang paling bermasalah tuh parkir. Karena harganya, tahu sendiri kan, harganya nggak kira-kira, nggak ngotak ya kan di sini. Namanya juga tanah ya di Paris itu. Jadi saya pas banget ketemu cowok nih yang cerdik gitu, dan dia bukan sejenis Uber atau taksi. Kalau taksi kan kita dihitungin banget sama dia, bukan. Jadi dia bener-bener cowok saya yang cerdik segala macem. Jadi dia adalah cowok yang tepat bagi saya. Untung banget dia masih mau ngebantu loh, itu cewek orang Indonesia. Dia bolak-balik sampai disiksa sama mertuanya segala macem. Itu saya ingat banget, dia mau cerai aja, itu ada surat pemisahan harta, cuma gara-gara satu masalahnya, dia ada anak 1. Bayangin kalau anak lu lebih dari 1. Lu pikir dah.
Itu dari saya tahun 2008 ngurusnya. Awal 2008 itu dari bulan Maret kalau nggak salah, Maret 2008 saya ajak dia tinggal di sini, akhirnya dia ngurus bolak-balik pengadilan kiri kanan. Akhirnya saya balikin lagi ke sana ke Paris supaya dia lebih deket ya, ke kedutaan segala macam. Ya ampun, belum berapa lama waktu saya lagi ada acara Olympic Game 2024 kemarin ketemu nggak sengaja dia sama anakku udah agak gede. Saya bilang, gimana kabarnya? Baru selesai Mbak, saya sampai dicium-cium, tapi saya karena mata saya kurang jelas ngelihat, tapi saya masih ingat suaranya dia, berintik-berintiknya saya masih ingat. Oh, kamu gimana? Ya ampun, itu ngurus surat cerainya, ampun deh. Padahal waktu dia ketemu sama itu cowok itu lagi datang ke Yogyakarta. Nih cewek ini orang Sleman. Emang kerja di situ dan kuliah lagi di Jogja. Ini anak emang urusan apa sih kalau aku bilang accounting apa audit gitu ya. Dari kuliah kerjaannya bagus, kuliahnya bagus. Sampai sini udah dijadikan ibarat pembantu. Udah ngurus anak, ngurus mertua dan segala macam. Udah, saya nggak mau cerita. Pokoknya itulah. Mau cerainya tuh, saya udah bukan kapok ya, udah begini nih karena cowok saya yang baru juga saya kenal nggak enak saya tiap kali nganterin mulu bolak-balik. Aduh, baik banget itu cowok. Akhirnya saya pun juga give up ya karena saya juga banyak masalah, orang tua banyak yang sakit dan abang saya juga udah tiada ya tahun-tahun berikutnya. Jadi saya udah nggak bisa nolong dia lagi, udah give up dan dia juga udah dekat sama kedutaan. Ya ampun, nggak lama tahun 2024 kemarin ketemu baru ngomong dia. Saya baru aja selesai. Tuh dia kapok tuh dengan nikah-nikah lagi tuh sampai astaga segitu lamanya. Itu sama orang Indonesianya dan cowoknya itu orang sini. Kebetulan nama suaminya itu agak-agak mirip orang-orang Italia juga tapi orang Perancis, lahir di sini, semua lahir di sini, cuma namanya aja mirip kayak suami saya kan orang Kors ya, orang Pulau Kors bagian dari Perancis yang berbatasan dengan Italia. Jadi namanya agak sedikit-dikit nama Italia tapi sebetulnya sih memang orang Perancis gitu. Itu bikin surat akte cerainya itu sampai 10 tahunan lebih. Itu nikahnya nggak berapa lama, itu baru beberapa bulan udah langsung cekcok. Terus dia minta pisah. Mau pisah itu susah, nggak bisa karena dia di bawah sama itu cowok, sama itu suaminya. Sama saya aja yang ngerti bolak-balik surat-surat dan lika-liku beginian, saya aja tuh udah ya ampun sampai kerja malamnya, terus kena kuliah lagi, belum lagi belajar bahasa lagi. Wih, ribetan saya udah gitu anak masih kecil nggak punya keluarga. Itu ngurusnya tuh saya juga ribet tau nggak? Itu cuma buat pisah doang. Pisah. Itu mau pisah aja segitu ribetnya, apalagi cerai. Nggak bisa ngebayangin itu mau dapetin surat pisah aja. Pisah itu kalau kita lagi debat bagusan pisah, jadi nggak ketemu ini itu, dipisah gitu. Rumah tetap di situ ya, cuma dia rumahnya sebelahan, ngerti nggak? Terus mediasi itu namanya kita bilang separe, pisah. Biasanya kalau pisah itu bukan berarti cerai ya bukan. Nah ada lagi tahapnya kalau untuk cerai itu lebih lama lagi. Yang bilang pakai surat ini surat itu, aduh jangan percaya orang dah. Jangan deh. Saya tuh pakai surat pemisah harta segala macam. Itu tertulis itu di buku nikah dan di akta itu nggak bisa menang itu. Kalau udah nyampe di sini tuh aduh. Duh, nggak bisa saya ngebayangin. Aduh, jangan dah. Pokoknya nikahnya nggak berapa lama. Semingguan udah jadi tuh sertifikat. Ya ampun. Mau apa kalau kita ada KDRT terus mau pisah, itu ribetnya. Nggak mudah. Jadi pikir-pikir kalau mau menikah, kalau bisa menikah adat aja. Menikah adat jauh lebih baik. Oke?
Belum buka, sangat sangat beledak.